COVID-19 di Indonesia makin mencemaskan. Tambahan kasus harian COVID-19 sepekan terakhir rata-rata di atas 4.000 kasus. Angka kematian pun terus meningkat. 24 September lalu angkanya tembus di atas 10.000 kasus. Kurang dari 7 bulan sejak kasus COVID-19 diumumkan ada di Indonesia, kematian akibat SARS-CoV-2 tembus di atas 10.000. Persisnya mencapai 10.105 kasus pada 24 September. Dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa, ini artinya setiap 1 juta penduduk ada 37 kematian akibat COVID-19. Dengan angka kematian 37 per 1 juta penduduk ini, Indonesia berada di peringkat ke-103 dunia untuk angka kematian akibat COVID-19 per 1 juta penduduk merujuk Worldometer. Posisi pertama adalah San Marino. Negara berpenduduk 34.200 jiwa itu, angka kematiannya mencapai 1.237 orang per 1 juta penduduk. Sementara untuk total kematian akibat COVID-19 tertinggi ditempati Amerika dengan 206.608 kematian. Kemudian disusul Brasil, India, Meksiko, dan Inggris. Sementara Indonesia ada di peringkat ke-17. Jumlah kematian akibat corona di Indonesia di atas rata-rata dunia. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, pada 24 September 2020 dengan angka kematian 10.105, rata-rata kematian di Indonesia 3,9%. Ini di atas rata-rata kematian dunia 3,05%. Jika angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia, bagaimana dengan rata-rata angka kesembuhan? Dengan angka kesembuhan bertambah 3.895 pada 24 September atau berarti total yang sembuh 191.853 orang, artinya rata-rata kesembuhan di Indonesia 73,22%. Masih di bawah rata-rata kesembuhan dunia 73,77%. Sementara penambahan kasus harian di Indonesia terus catatkan rekor baru. Pada 25 September, Indonesia kembali membukukan rekor penambahan harian terbesar, yaitu 4.823 kasus. Ini artinya kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 266.845 orang. Penambahan kasus harian pada 25 September menembus rekor tertinggi sebelumnya, 4.634 kasus pada 24 September. Penambahan kasus harian rata-rata yang tinggi dan rasio positif yang meningkat menunjukkan tingkat penularan COVID-19 makin mencemaskan. Sementara data pada Pusara Digital Lapor COVID-19.org menunjukkan hingga 24 September 2020 ada 226 tenaga kesehatan meninggal karena COVID-19. Mereka terdiri dari 122 dokter, 8 dokter gigi, 90 perawat, 4 bidan, dan 2 laboran. Tim Fakultas Kedokteran UI merekomendasikan butuh minimal 60% penurunan pergerakan penduduk agar penularan wabah melandai dan terus berkurang. Berdasarkan analisis pergerakan penduduk oleh tim Sinergi Mahadata UI, jumlah penduduk yang di rumah saat ini baru 50%. Pembatasan pergerakan penduduk berpengaruh menurunkan penularan. Dalam laporan para ilmuwan dari Universitas Georgia di Proceedings of the National Academy of Sciences yang dirilis 24 September menemukan pembatasan ketat selama 2 bulan menurunkan resiko kematian karena COVID-19 hingga seperempatnya.